Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes adalah kitab terakhir yang menutup kanon Perjanjian Baru serta Alkitab secara keseluruhan. Kitab penutup ini menjadi kitab yang sangat jarang dikhotbahkan, terutama karena bersifat apokalips atau penyingkapan yang sukar dimengerti, sehingga menimbulkan banyak penafsiran aneka rupa yang justru semakin membingungkan. Teks yang menjadi menu sarapan hari ini merupakan bagian dari perikop Wahyu pasal 2 ayat 6-20 yang menjadi penutup keseluruhan isi kitab Wahyu. Perikop ini merupakan percakapan pribadi antara Tuhan Yesus Kristus dengan Rasul Yohanes yang tentu saja masih berlangsung di dalam suatu penglihatan. Hal ini dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang tercantum pada Wahyu pasal 22 ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Isi percakapan pribadi tersebut berkisar tentang penglihatan-penglihatan yang terserak di sekujur kitab Wahyu. Dan bagaimana penglihatan-penglihatan itu perlu dimanfaatkan menjadi nubuat terbuka untuk dicermati oleh semua orang. Sahabat-sahabat Kristus, tidak seperti kitab-kitab Perjanjian Lama yang naskah aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Naskah asli kitab-kitab Perjanjian Baru justru ditulis dalam bahasa Yunani yang pada saat itu merupakan lingua franca atau bahasa perantara yang dipakai sebagai sarana komunikasi antar orang berbeda bahasa. Penulisan bahasa Yunani disusun berdasarkan alfabet Yunani yang terdiri dari 24 huruf dan yang telah dipakai sejak akhir abad ke-9 sebelum Masehi. Huruf-huruf Yunani tersebut kemudian juga digunakan untuk mewakili angka Yunani sejak abad kedua sebelum Masehi. Alfabet Yunani boleh dikatakan merupakan alfabet tertua yang masih digunakan secara aktif sampai sekarang. Adapun 24 huruf yang membentuk alfabet Yunani adalah alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ki, si, dan omega. Berdasarkan pengetahuan tentang alfabet Yunani, maka dapat dipahami bahwa sejatinya alfa dan omega merujuk kepada huruf awal dan akhir dari alfabet Yunani yang digunakan sebagai bahasa tulis oleh Rasul Yohanes pada saat ia mendapat penglihatan ketika berada di Pulau Patmos. Oleh karena itu, pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes tentang dirinya, yaitu Aku adalah Alfa dan Omega, sejatinya sejajar dengan pernyataan Aku adalah yang pertama dan yang terkemudian, serta Aku adalah yang awal dan yang akhir. Suatu pernyataan yang merujuk kepada sebutan YHWH atau Aku adalah Aku, yang merupakan pernyataan diri Tuhan kepada Nabi Musa. Keluaran pasal 3 ayat 14.
Setidaknya pernyataan aku adalah Alfa dan Omega tercatat 3 kali dalam kitab Wahyu. 2 yang lain tercatat pada Wahyu pasal 1 ayat 8 dan Wahyu pasal 21 ayat 6. Memang haruslah diakui bahwa formulasi ketiga pernyataan tersebut berbeda, namun esensinya tetap sama. Lalu, apakah esensi dari pernyataan tersebut? Alfa merupakan huruf pertama dan Omega merupakan huruf terakhir dari alfabet Yunani. Sehingga dengan demikian gabungan kedua huruf yang dipakai sebagai gelar simbolis bagi Tuhan Yesus Kristus tersebut mengandung makna bahwa dirinya adalah Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir. Selain itu, istilah teologis awal dan akhir juga mengandung makna yang menyebabkan suatu pernyataan bagi Allah Sang Pencipta segala sesuatu dari awal sampai akhir. Sehingga dengan demikian, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sudah hadir sejak awal penciptaan dan akan tetap hadir pada akhir zaman. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan aku adalah Alfa dan Omega. Juga merupakan satu pernyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang menyelamatkan semua keturunan Adam. Hal ini merupakan pernyataan yang berpijak pada konsep pemikiran orang-orang Yahudi bahwa Adam telah melanggar seluruh peraturan dari Alef sampai Tau yang merupakan huruf pertama dan terakhir dari alfabet Ibrani. Oleh karena itu, apabila karena pelanggaran satu orang Adam dari awal sampai akhir, semua orang telah jatuh dalam kuasa dosa dan juga maut, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang benar dari awal sampai akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Secara khusus berkaitan dengan konteks kitab Wahyu, maka pernyataan aku adalah Alfa dan Omega menjadi suatu validasi yang meneguhkan kebenaran dari semua isi kitab Wahyu. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang awal dan yang akhir akan memberi hak atas pohon-pohon kehidupan serta pintu masuk ke surga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Wahyu pasal 22 ayat 14. Sahabat-sahabat Kristus, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Wahyu pasal 22 ayat 20. Karena itu, kita yang percaya dan setia kepadanya akan berkata, "Amin, datanglah segera Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega." Amin.